dari bahan tertentu. Prosedur pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat. Jadi ini adalah standar operasi pemusnahan obat yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, obat dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam inserator ataupun dilakukan melalui pelarutan dan kemudian dibuang melalui proses limbah. Yang kedua adalah pembuatan berita acara, di mana berita acara pemusnahan ini dibuat dengan cara mencatat semua detail tentang obat yang akan dimusnahkan, termasuk nama obatnya, jumlah obatnya, nomor batch, nomor registrasi, dan bentuk kemasan obat. Ketiga, penandatanganan berita acara yang ditandatangani oleh penanggung jawab farmasi, kepala gudang, ataupun saksi dari bagian logistik, serta saksi dari BPOM. Yang keempat, pembuatan laporan yang dibuat dengan mencatat hasil pemusnahan. Dan akhir adalah pengarsipan, di mana laporan diarsipkan dan dibuat dalam file terpisah untuk referensi dan juga dokumentasi. Ini adalah salah satu contoh berita acara pemusnahan obat kadaluarsa. Selanjutnya, penarikan kembali obat jadi. Yang pertama, keputusan penarikan. Penarikan kembali dapat dilakukan atas prakarsa produsen sendiri ataupun atas instruksi dari instansi pemerintah yang berwenang, terutama jika terdapat masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab. Apoteker dan pemimpin perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan penarikan kembali obat jadi. Ketiga, produk yang ditarik. Nah, penarikan bisa dilakukan terhadap satu batch atau beberapa batch, bahkan seluruh produk jadi tergantung pada kebutuhan dan alasan penarikan. Keempat, setelah keputusan penarikan dibuat, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan penarikan. Nah, pelaksanaan penarikan ini harus dilakukan segera setelah keputusan diambil. Tindakan khusus ini seperti penghentian distribusi harus dilakukan, kemudian tingkat penarikan dapat mencakup penarikan sampai ke tingkat konsumen, terutama jika terdapat reaksi yang besar terhadap kesehatan yang terkait dengan produk tersebut. Selanjutnya, penerimaan barang kembalian. Nah, proses penerimaan barang kembalian ini berkaitan dengan menerima kembali produk-produk yang telah beredar di pasaran tetapi kemudian dikembalikan ke pabrik karena berbagai alasan. Produk kembalian ini biasanya terjadi karena adanya keluhan dari konsumen terkait dengan 3 hal utama, yaitu pertama, mutu. Keluhan terkait dengan kualitas produk seperti ketidakcocokan dengan standar kualitas. Yang kedua, reaksi yang tidak diinginkan setelah mengonsumsi seperti mungkin efek samping yang tidak diharapkan. Itu adalah efek terapeutik atau kegagalan produk dalam memberikan manfaat yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selanjutnya, monitoring barang kembalian. Nah, proses monitoring barang kembalian ini dilakukan dengan penentuan kriteria barang yang bisa atau tidak bisa dikembalikan. Nah, berikut ini adalah kriteria barang yang bisa dikembalikan. Yang pertama, tanggal kadaluarsa. Produk bisa dikembalikan jika sudah kadaluarsa, namun paling lambat 3 bulan setelah tanggal kadaluarsanya. Yang kedua, kemasannya kurang sempurna. Dan yang ketiga, kemasannya rusak. Barang yang tidak dapat dikembalikan, tanggal kadaluarsa, di mana barang yang sudah lebih dari 3 bulan setelah tanggal kadaluarsanya tidak bisa dikembalikan. Memusnahkan barang kembalian yang tidak memenuhi syarat. Produk kembalian kadaluarsa yaitu yang pertama, pemeriksaan dokumen. Dokumen yang terkait dengan barang kembalian diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria pengambilan, dan tanda terima dibuat untuk mencatat penerimaan barang yang dikembalikan. Ketiga, penempatan produk, di mana produk yang tidak memenuhi syarat itu ditempatkan di area yang ditolak dan diberi dengan label ditolak untuk memastikan produk tersebut tidak disalahgunakan ataupun dipasarkan kembali. Nah, proses pemusnahan biasanya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti mungkin dibakar melalui proses pengolahan limbah.